Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Mirna Mikirombe. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Objek yang dimaksud dapat berupa tempat, benda, tokoh, atau orang dan peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks. Tujuan teks deskripsi agar orang yang membaca teks tersebut dapat seolah-olah melihat atau merasakan apa yang sedang digambarkan dalam teks. Contoh deskripsi orang. Terdapat seorang anak laki-laki yang memakai seragam putih biru, dasi biru, kaos kaki putih, dan sepatu coklat. Anak tersebut bernama Andi. Jadi dari teks tersebut pendengar seolah-olah bisa melihat langsung Andi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek seperti benda, suasana tertentu secara rinci. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, pengucapan, penciuman, dan perabaan, sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara rinci dan jelas. Yang keempat, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Kemudian, cara mendeskripsikan objek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teks deskripsi explanatory, menekankan subjek atau sesuai dengan fakta, misalnya tempat, orang, suasana, peristiwa, dan keadaan. Contoh, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kemudian deskripsi sugesti berdasarkan sifat subjek atau kesan yang muncul, misalnya orang itu agak galak, gembira, dan sedih. Jenis teks deskripsi yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial, adalah teks deskripsi yang isi topiknya melukiskan ruang atau tempat dan waktu. Teks ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Dalam teks ini, kamu bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruang, apakah ruangan itu gelap, terang, berdebu, pengap, kotor, dan sebagainya. Contoh, bangunan gedung olahraga baru itu dibangun di atas tanah seluas 1,5 hektar. Bangunan itu berbentuk lingkaran dengan luas sekitar 500 meter persegi. Jika dilihat dari luar gedung, tampak seperti setengah bola yang diletakkan di atas lantai. Sebuah patung orang yang sedang memanah berdiri tegak di depan gedung yang berwarna biru dan putih itu. Di sekitar gedung itu juga terdapat jalur lari yang mengelilingi bangunan utama gedung, sedangkan di dalamnya terdapat lapangan yang bisa digunakan sebagai tempat olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan basket. Kemudian yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya kesan pribadi penulis. Teks ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contoh, cilok merupakan jajanan khas Bandung yang bentuknya bulat. Makanan ini terbuat dari tepung aci atau tapioka yang dicampur dengan air, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian dibentuk bulat-bulat dan dikukus sehingga matang. Setelah matang, cilok lalu diberi bumbu sesuai dengan selera. Biasanya bumbu yang diberikan pada kudapan ini adalah bumbu kacang, kecap, saus sambal, dan saus cabai. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Ini adalah teks kebalikan dari teks deskripsi objektif. Jadi teks ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan atau apa yang dilihat oleh penulis. Dengan ini penulis boleh menambahkan opini pribadi dalam menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek. Contohnya,
Masih ada sebagian orang yang berpikir bahwa tiwul adalah makanan orang miskin yang tidak ada manfaatnya. Padahal makanan yang berwarna coklat ini mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh, terutama bagi orang yang hendak berdiet. Sifat tiwul yang mengenyalkan membuat perut cepat kenyang dan dapat menghindari diri dari obesitas. Tiwul sendiri mempunyai tekstur yang halus dan beraroma singkong saat dicium. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.